Kegiatan mencari video pembelajaran dengan penuh tanggung jawab yang disesuaikan dengan materi pelajaran dan tingkat berpikir siswa sehingga siswa akan lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Berkonsultasi kepada mentor dengan sikap yang sopan, hormat, jujur, dan berbicara dengan jelas sehingga terjadi hubungan timbal balik yang baik dalam memberikan arahan dan petunjuk mengenai program bioskop literasi di kelas. Bermusyawarah dan menggunakan bahasa Indonesia dengan mentor mengenai program bioskop literasi sehingga mendapat arahan dan saran yang membangun. Berkonsultasi secara efektif dan efisien sehingga didapatkan hasil konsultasi yang sesuai dengan tujuannya. Memanfaatkan pojok baca dilakukan setelah melakukan kegiatan pendahuluan sesuai RPP seperti melakukan salam pembuka, berdoa, dan memeriksa kehadiran siswa sebagai sikap disiplin sehingga semua siswa siap untuk mengikuti pembelajaran. Memanfaatkan pojok baca dalam kegiatan pembelajaran dilakukan secara sopan, mengajak masing-masing siswa memilih buku bacaan yang ada di pojok baca untuk dibaca selama 15 menit agar pojok baca dapat termanfaatkan secara kontinu sehingga integritas, tanggung jawab, dan konsistensi dari rencana awal pembuatan pojok baca benar-benar dijalankan, bukan hanya sekedar wacana maupun fasilitas pajangan belaka. Memanfaatkan pojok baca juga dilakukan secara efektif dan efisien selama 15 menit di awal pembelajaran sebagai inovasi agar kegiatan pembelajaran tetap dapat berjalan secara maksimal sehingga mutu baik dari pojok baca maupun kegiatan pembelajaran dapat tetap terjaga. Menuliskan judul buku dan intisari dari buku yang dibaca oleh siswa di kartu bacanya masing-masing, kemudian dilihat oleh guru sebagai bentuk dari penerapan integritas, tanggung jawab, dan konsistensi pemanfaatan pojok baca sehingga perkembangan bacaan siswa dapat terpantau. Diawali dengan memberi pengarahan kepada siswa untuk memperhatikan tayangan video pembelajaran setelah menyampaikan motivasi, tujuan, dan manfaat dari pembelajaran secara efektif dan efisien sehingga siswa dapat mengetahui arah dan maksud dari proses pembelajaran. Memberi pengarahan dengan menjelaskan metode dan media pembelajaran yang digunakan secara sopan, jelas, dan menggunakan bahasa Indonesia sehingga siswa mengerti maksud dari penayangan video dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Menampilkan video pembelajaran secara adil, bergantian kepada siswa sesuai dengan kelompoknya sehingga semua siswa dapat melihat video dengan jelas dan dapat mengerti isi dari video yang ditayangkan. Menampilkan video pembelajaran merupakan hal baru yang dilakukan dalam proses pembelajaran, dilakukan secara bertanggung jawab sehingga pembelajaran tetap berjalan secara serius atau tidak terkesan bermain-main dan tujuan pembelajarannya pun dapat tercapai serta mutu pembelajarannya pun dapat terjaga. Kegiatan meminta siswa untuk menyimpulkan tentang isi video, menuliskannya, menyampaikannya di depan kelas secara bergantian dilakukan dengan sopan, jelas, efektif, dan efisien sehingga semua siswa dapat mengambil intisari dari sebuah video dan berani menyampaikan pendapatnya di depan kelas serta tujuan pembelajaran dapat tercapai. Kegiatan meletakkan hasil tulisan siswa yang sudah dipresentasikan ke dalam kantong ilmu yang sudah dibuat sebelumnya merupakan salah satu bentuk publikasi dan saling menghargai baik dari guru maupun sesama siswa atas hasil belajar siswa sehingga mutu pembelajaran dapat semakin baik. Meletakkan hasil tulisan siswa yang sudah dipresentasikan ke dalam kantong ilmu yang sudah dibuat sebelumnya sebagai bentuk tanggung jawab dan konsistensi pemanfaatan media pembelajaran yang telah dibuat. Setelah semua siswa mempresentasikan tulisannya, kegiatan selanjutnya adalah mengapresiasi dan menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan secara sopan dan jelas sebagai bentuk penguatan dan penghargaan terhadap pelajar siswa sehingga tujuan dan mutu pembelajaran bisa lebih baik lagi. Mengevaluasi proses belajar siswa dengan menggunakan lembar observasi sikap dan keterampilan, sedangkan untuk evaluasi hasil belajar dengan menggunakan instrumen soal TTS dalam bentuk penugasan dengan integritas, jujur, adil, dan bertanggung jawab, serta berorientasi mutu, sehingga hasil evaluasi dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dijadikan sebagai bahan refleksi untuk pelajaran selanjutnya.